Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan buat nafas dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 sampai dengan 18. Di sini saya akan membacakannya dari depan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dapat mengikutinya dalam hati masing-masing. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi orang mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina." Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini yang menjadi tema khotbah kita yaitu harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya. Pasti timbul pertanyaan di dalam hati kita. Apa sih harta yang sebenarnya itu? Apa sih harta yang sesungguhnya itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam nats kita pada hari ini. Jika kita memperhatikan perikop nats khotbah kita pada hari ini, dikatakan setia dalam perkara yang kecil. Kita menemukan kata setia di dalam perikop ini. Mungkin kata setia itu sudah tidak asing lagi kita dengar. Kata setia itu bisa kita artikan sebagai berpegang teguh, patuh, taat. Lalu di dalam ayat 10 tertulis bahwa kita harus mampu melewati dan tetap setia di dalam perkara-perkara yang kecil agar kita dapat dipercayakan dan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang berproses di dalam pendidikan kita, tahap yang pertama yang harus kita tempuh itu yaitu dari tahap yang paling rendah. Dari taman kanak-kanak terlebih dahulu, lalu naik tingkatnya sekolah dasar, naik lagi tingkatnya SMP, naik lagi tingkatnya SMA, sehingga naik lagi tingkatnya menjadi perkuliahan. Hingga akhirnya kita diberi suatu tanggung jawab yang besar dan kita lebih setia lagi di dalam pekerjaan yang kita akan dapatkan.
Di sini, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kita harus mampu melewati perkara-perkara yang kecil agar kita mampu menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Terkadang, tanpa kita sadari, kita manusia ini terlalu menganggap remeh perkara-perkara yang kecil. Kita terlalu menganggap bahwa itu adalah hal yang mudah untuk diselesaikan. Sehingga terkadang manusia itu di dalam persoalan yang kecil sekalipun mereka mampu tidak setia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah tidak kita berpikir, sebenarnya ketika seseorang mampu membuktikan bahwa dia itu mampu melalui tugasnya yang kecil sekalipun, di situ sudah terlihat bahwa dia membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Dia mampu melewati hal yang kecil sehingga dia mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar. Jangan kita merasa ataupun kita menganggap bahwa kita akan dipromosikan menjadi diberikan sebuah jabatan yang lebih tinggi dari awalnya ketika kita saja tidak mampu untuk bertanggung jawab di dalam jabatan kita yang rendah sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nats khotbah kita pada hari ini, perkara kecil yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar tentang pendidikan, bukan hanya sekedar tentang jabatan yang akan kita peroleh, tetapi di sini perkara kecil yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu sendiri ialah mengenai kekayaan, atau bisa disebut sebagai mamon di dalam nats kita dikatakan. Mungkin di dalam hati kita akan menolak. Masa iya sih perkara kecil itu tentang kekayaan? Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak orang yang putus asa ketika kemiskinan melanda di hidupnya. Tidak banyak orang yang mencari cara, menghalalkan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak segan-segan dia mengakhiri hidupnya karena usahanya ataupun perusahaannya bangkrut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mampu merenungkan, ketika kita mampu lebih mendalami lagi, apa iya perkara kecil itu hanya sekedar kekayaan? Kalau kita merenunginya lebih dalam, kita akan setuju seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa perkara kecil itu adalah kekayaan. Kenapa kita akan setuju? Alasan yang pertama kita akan setuju ya karena kekayaan itu tidak akan menjamin kebahagiaan orang-orang. Kalau kita lihat di dalam suku Batak, ketika sudah membahas tentang harta warisan, bahkan saudara-saudara itu akan saling berebutan. Mereka tidak akan terima jika bagiannya lebih sedikit dibandingkan bagian saudaranya yang lebih besar. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya untuk bisa mendapatkan hak yang lebih besar, kekayaan yang lebih besar. Lalu alasan yang kedua, mengapa dikatakan perkara kecil itu kekayaan, yaitu yang kedua, jika orang yang tidak memiliki kekayaan, dia akan berusaha, dia akan menggunakan berbagai hal cara untuk bisa memperoleh kekayaan itu. Bahkan dia tidak akan segan-segan untuk mengorbankan sesuatu hal yang berharga di dalam kehidupannya. Contohnya, dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan nama baiknya, mengorbankan kesehatannya untuk bisa memperoleh kekayaan itu. Sebenarnya di sini kalau kita lihat, ini bukan perkara yang besar jadinya, tetapi persoalan yang besar karena dia mengorbankan keluarganya, nama baiknya, kesehatannya untuk memperoleh kekayaan yang sudah pasti tidak dapat membahagiakan kehidupannya. Lalu masih pantaskah kita mengatakan bahwa kekayaan itu merupakan perkara yang besar? Di mana posisi kita sekarang? Apakah kita masih sedang mengejar kekayaan? Atau kita sedang putus asa karena keadaan ekonomi kita begitu susah, sehingga untuk makan saja kita kesulitan. Untuk makan saja
saja kita tidak memilikinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan sekarang bagi kita semua, apa yang menjadi maksud Yesus Kristus mengatakan kita harus setia kepada perkara kecil? Sedangkan Yesus mengatakan bahwa perkara kecil yang dimaksudkan Yesus di sini adalah tentang kekayaan. Apakah di sini maksud Yesus kita harus setia kepada kekayaan itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-11 dan 12. Kita bacakan. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ternyata mengenai mamon atau kekayaan ini dianggap oleh Yesus sebagai perkara yang kecil. Sedangkan perkara yang besar yang dimaksudkan Yesus di sini ialah mengenai kekekalan. Kalimat yang diucapkan Yesus di sini memiliki arti yang dalam. Banyak orang semasa hidupnya dia menggantungkan hidupnya kepada kekayaan. Semakin kaya dia, semakin tenang pula hidupnya. Dia merasa dia akan dihargai oleh orang-orang lain karena dia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Pernah tidak kita pikir, ketika kita sudah memiliki harta banyak, kita tidak akan pernah merasa puas. Akan selalu ada sikap pengharapan kita untuk lebih menambah kekayaan yang kita miliki. Akan selalu ada, belum cukup. Ini masih kurang, harus ditambah lagi. Harus ditambah lagi. Itu yang akan ada pada diri kita ketika kita sudah memiliki banyak harta. Kita tidak pernah puas akan harta yang kita miliki itu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini bisa saja kita dipercayakan dengan harta atau benda-benda yang sebenarnya bukanlah menjadi hak milik kita. Jika nanti kita sudah meninggal dunia, kita akan meninggalkan semua harta yang kita miliki. Kita tidak akan membawa sedikit pun harta yang kita miliki ke dalam kuburan kita. Pernah tidak kita berpikir sampai ke situ? Jadi di sini, kekayaan yang kita miliki itu, dia hanya sementara. Sifatnya tidak permanen. Jadi di sini maksud Yesus untuk setia di dalam perkara yang kecil itu mengenai kebenaran, bukan mengenai kekayaan itu sendiri. Di sini maksud Yesus agar kita itu berlaku jujur. Kita menjauhi yang namanya ketamakan. Kita harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan upah yang setimpal dengan jerih payah kita. Inilah perkara kecil yang harus kita jalankan dengan setia, bukan kekayaan tadi. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang Tuhan berikan tadi, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, ada aturan yang harus kita ikuti. Di ayat yang ke-13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak mungkin seorang dapat setia kepada dua tuan sekaligus. Mungkin di zaman sekarang banyak kita lihat seorang pekerja, seorang pelayan yang bekerja langsung sekaligus di dalam dua pekerjaan, di dalam dua majikan. Tetapi pernah nggak kita bayangkan bagaimana cara dia untuk membagi waktunya supaya bisa bekerja di tuan yang pertama dan bekerja di tuan yang kedua? Di sini dikatakan bahwa seorang hamba itu harus menyerahkan seluruh waktunya, menyerahkan seluruh energinya hanya kepada satu tuan. Jadi di sini pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau mengikut yang mana? Kita mau memilih yang mana? Ataukah kita ingin memilih Allah? Atau kita ingin memilih Mammon itu sendiri? Ketika pilihan kita berada ingin memilih Allah,
maka kita harus melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Seluruh waktu yang kita miliki, seluruh energi yang kita miliki, haruslah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan separuh-separuh. Karena dikatakan harus sepenuhnya waktu kita serahkan kepada Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-14, di sini Yesus memberikan gambaran mengenai orang Farisi yang merupakan hamba uang. Orang-orang Farisi itu merupakan ahli hukum Taurat, tetapi dia masih tetap menghambakan harta duniawi. Hal ini sebenarnya menjadi tamparan keras bagi kita orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita selalu berkelut dan menghabiskan waktu kita untuk membaca dan memahami kehendak Tuhan dalam Alkitab. Tetapi yang disayangkan, kita tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Alkitab kepada kita. Terkadang kita manusia ini udah tahu itu salah, tetapi tetap kita lakukan. Ini sebenarnya yang harus kita rubah. Ketika kita sudah tahu itu salah, kenapa kita harus tetap melakukannya? Jadi saudara-saudari yang terkasih, hari ini mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah tujuan hidup kita ini untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Ketika jawaban kita ingin menyenangkan Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memberikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita sudah mampu setia di dalam perkara yang kecil, harta yang sesungguhnya itu akan menjadi milik kita. Kekekalan itu akan menjadi milik kita. Tetapi, jika hidup kita hanya sekedar untuk menyenangkan hati manusia, itu akan menjadi sia-sia. Dan itu akan dibenci oleh Allah, seperti yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-15. Begitu juga di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Di sini Yesus mengatakan bahwa kekayaan, popularitas, jabatan, atau apapun itu yang kita miliki di dunia ini, itu merupakan hal yang sementara. Sehingga kita tidak seharusnya menjadi hamba dari dunia ini. Khususnya di dalam ayat yang ke-17, bahwa di sini dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Hal ini berarti di sini Tuhan menghendaki kita untuk setia dan berpegang pada apa yang Dia perintahkan. Karena hanya Ia yang kekal untuk selama-lamanya, bukan harta dunia itu, bukan kekayaan yang kita miliki itu. Jadi dari khotbah kita pada hari ini kita diingatkan, sekaligus kita diajak agar kita setia di dalam perkara yang kecil. Ketika kita sudah mampu setia di dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar pun kita akan setia juga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Di mana ya Tuhan kami diajarkan, kami diajak untuk selalu setia di dalam perkara yang kecil. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia di dalam perkara yang kecil dan setia di dalam setiap proses yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.